Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Khasana bi khairi kitabi unzil wa akramana bi khairi nabi ursil wa atamma alaina na'mata bi a'zami dinasyur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha rasalah wa nasaha lil ummah wa jahidu fillahi haqqa jihadih. Faman yuti'illah wa rasulihi faqad faza 'azima wa may ya'sillah wa rasulihi faqad adalla dalalan mubina. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyul karim. Ikhwati fillah rahimakumullah, sidang Jum'ah yang semoga Allah merahmati, mengampuni dan membahagiakan. Setiap kita insya Allah pernah berdoa. Di antaranya adalah berdoa agar mendapatkan rizki yang halal. Setiap kita juga insya Allah pernah berdoa agar dosa kita diampuni. Setiap kita juga insya Allah berdoa bahwa kita berharap bisa mati kelak dalam keadaan husnul khatimah. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, walaupun kita sudah berdoa, namun ketika kita diberi kesempatan, misalnya ingin diampuni dosa, lalu kita diberi kesempatan untuk mendapatkan ampunan dosa melalui Ramadan ini misalnya. Tetapi sebahagian kita justru mengambil langkahnya adalah langkah yang justru dosa tidak diampuni dan dosa justru bertambah. Kita berdoa bahwa kita mendapatkan anak yang soleh, tetapi begitu diberi kesempatan mendapatkan anak, justru kita mengambil jalan yang membuat anak kita justru menjadi anak yang durhaka pada orang tuanya, durhaka pada Allah Tuhannya. Ketika kita berdoa untuk mendapatkan rizki yang halal, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Allah halalan thayyibah, tetapi begitu mendapatkan kesempatan atau diberi kesempatan, rizki yang kita ambil justru adalah rizki yang haram atau subhat. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma inna nasluka husnul khatimah, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi begitu diberi kesempatan untuk mendapatkan husnul khatimah, jalan yang kita ambil justru jalan su'ul khatimah. Kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad, menunjukkan atau ingin menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul. Kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita juga sepakat bahwa Rasul itu adalah uswah,
tauladan hidup. Tetapi begitu diberi kesempatan untuk mencintai Rasul, begitu diberi kesempatan untuk tercatat sebagai pengikut Rasulullah SAW, justru yang kita lakukan adalah pengkhianat Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hidup ini adalah pilihan. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, Allah memberikan kita potensi, Allah memberikan kita dorongan. Setelah itu, pilihan ada pada diri kita. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang terjadi di muka bumi ini? Setiap kebatilan pasti akan berujung kepada keburukan. Dan alam semesta ini dibuktikan juga secara ilmiah bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau engkau berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa dirimu sendiri. Allah sudah memperlihatkan dari ujung awal dunia sampai hari ini pelajaran, tetapi kemudian itu tidak diambil pelajaran itu sebagai hikmah atau sebagai uswah. Maka kemudian Allah bertanya, memangnya akal kamu gak dipakai? Masih saja seperti itu. Ramadan berlalu, berpuluh-puluh Ramadan dalam usia kita. Coba kita lihat hari ini, apakah kita sudah begitu dekat dengan Allah? Apakah kita begitu mudah melakukan kebaikan? Atau kita begitu sulit melakukan kebaikan? Atau kita menjadi orang yang begitu mudah melakukan keburukan dan dosa? Memangnya nggak dapat pelajaran selama ini? Memang akalnya nggak dipakai? Begitu Allah mempertanyakan kita di dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Memangnya telinga kalian itu tidak dipakai apa? Tidak pernah terdengar kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang manusia. Jika dia dekat dengan Allah, jika dia menjalankan kebaikan, maka kebaikan akan dia terima. Tetapi jika dia melakukan keburukan, maka keburukan dirinya, keburukan keluarganya akan tertimpa, akan menimpa. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Kebaikan itu balasannya pasti kebaikan. Kita baru saja melaksanakan pemilu. Dan di pemilu itu kita bisa mengukur diri kita. Apakah kita termasuk orang yang menjalankan janji kita kepada Allah untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan? Apakah dalam pemilu kita mengikuti sifat-sifat Rasulullah, sikap-sikap Rasulullah menghadapi orang yang berbeda pilihan, berbeda pendapat? Rasulullah SAW berkasih sayang bahkan kepada orang yang berbeda. Kepada Yahudi buta yang mencaci maki dirinya, Rasulullah justru menyuapi Yahudi buta yang mencaci maki dirinya terus menerus setiap hari. Bahkan ketika disuapi, Yahudi buta yang tidak tahu siapa yang menyuapinya itu terus mencaci maki Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah membalas caci makian itu? Rasulullah justru semakin lembut memberikan suapannya itu. Lalu di mana janji kita mengatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sepakat dengan apa yang Allah perintahkan bahwa Rasulullah itu adalah tauladan? Apa yang terjadi? Kita caci maki saudara kita hanya karena berbeda pendapat, berbeda pilihan. Kita bermusuhan dengan orang yang berbeda pilihan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebenarnya kita ini siapa? Kita bernangis-nangis barangkali, berharap-harap nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi jalan yang kita pakai, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu justru perkataan dan jalan yang pantas dilakukan oleh orang yang su'ul khotimah. Kita ini siapa? Dari mana jalannya menjadi husnul khotimah, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, kalau sehari-hari uang yang kita terima adalah akibat menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain, atau minimal subhat, ragu-ragu uang itu? Dari mana jalannya husnul khotimah? Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita tidak mendidik anak kita dengan didikan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Apakah anak kita yang laki-laki hari ini sholatnya di masjid? Kalau tidak, menangislah.
Kenapa? Itu artinya kita tidak mendidik dia sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kalau anak kita hari ini sudah bekerja, lalu dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatannya, menangislah. Kenapa? Perbuatan salahnya itu mulai jadi adalah karena dia mencontoh bapaknya. Karena setidak-tidaknya bapaknya tidak pernah mengajarkan kepada dia untuk jujur. Setidak-tidaknya bapaknya mencontohkan untuk mengejar dunia itu sekejar-kejarnya. Lalu ikhwati fillah rahimakumullah, kita berharap di Ramadan yang akan datang, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana janji Allah melalui Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla, maka diampuni dosa-dosanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita bertanya, sesungguhnya kita ini beriman tidak sama Allah? Kalau kita beriman, seharusnya kita sami'na wa ata'na. Coba lihat ayat mana yang kita sudah jalankan dan ayat mana yang sudah kita hianati. Mana yang paling banyak? Sesungguhnya kita beriman apa tidak? Orang yang mengharapkan Ramadan itu membersihkan dirinya, seperti orang yang selesai bekerja keras, tubuhnya kotor, banyak lemak di tubuhnya, banyak oli barangkali, lalu dia berpikir bahwa satu-satunya tempat yang bisa membersihkan tubuhnya adalah kamar mandi. Maka dia bergegas, berharap bisa segera masuk kamar mandi lalu membersihkan diri. Orang yang bisa mendapatkan kebersihan di bulan Ramadan adalah orang yang tahu bahwa dirinya kotor. Dan satu-satunya tempat untuk bisa membersihkan dirinya adalah Ramadan. Sehingga dia berharap-harap, ya Allah, sampaikan baligna di Ramadan. Sampaikan umur hamba ke Ramadan. Maka kemudian muncullah rasa cemas. Jangan-jangan gak sampai, ya Allah. Tetapi orang yang kotor, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bisa tetap dalam keadaan kotor ketika dia tidak tahu di mana letak kotornya dalam tubuhnya. Kalau kita mau masuk Ramadan, lalu kita tidak tahu kelemahan kita apa dalam iman, dosa kita apa, kesalahan kita yang masih terus menerus kita lakukan apa, kita masuk Ramadan, kita ulangi kesalahan kita, maka keluar Ramadan kita dalam keadaan kotor, tetap kotor. Untuk itu ikhwati fillah rahimakumullah, khatib mengajak pada diri khatib dan kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Ayo bersegera pada ampunan Allah. Ayo bersegera, ayo kita rubah. Ini Ramadan sudah dekat. Ayo kita koreksi diri kita, di mana kotornya. Sebagaimana kita mau masuk kamar mandi, kita harus tahu di mana letak kekotorannya, agar disitulah kita bisa menyikatnya, membersihkannya. Ayo kita koreksi diri kita, di mana letak kesalahan kita. Dari mulai cara berpikir, cara melihat, cara ngomong, cara ngambil harta, cara berhubungan dengan orang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita benar ingin husnul khatimah, maka hanya itu jalan yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kita menyesal setelah mati. Untuk itu ikhwati fillah rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib mengingatkan pada diri khatib dan kita semua, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa dirinya akan mati. Semua kita pasti tahu bahwa kita akan mati. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita mati dan dalam keadaan seperti apa nanti kita mati. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita berdoa dan bersungguh-sungguh semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosa-dosa kita dan diberi petunjuk dan kekuatan iman kita istiqomah, dan semoga Allah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan, dan kemudian kita menjadi orang yang mampu membersihkan diri dan keluar secara bersih dan kemudian husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahan ayat ini ingin khatib jadikan nasihat di khutbah kedua ini untuk diri khatib terutama dan juga kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah. Di khutbah kedua ini mari sama-sama kita meniatkan diri, bermunajat dengan kesungguhan munajat. Semoga ini menjadi wasilah bagi dikabulkan segala doa, diturunkan segala kebaikan, dan dibuang jauh-jauh segala keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik. Ya Rabbana taqabbal du'ana was-salatana war-ruku'ana was-sujudana. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrillahi akbar. Aqimissalah.